Keempat harta, yakni keyakinan, kemoralan, kedermawanan, dan kebijaksanaan, adalah seperti sumur. Ketika Anda bagikan, airnya tetap sama, tapi orang yang kehausan menjadi terbebas dari rasa haus. Jangan hanya menjadi sumber air dalam diri Anda. Bagikanlah kepada teman Anda, lingkungan Anda, serta keluarga Anda, sehingga kita menjadi sumur kebajikan yang tidak pernah habis. Banyak orang mempunyai keyakinan agama yang kuat, tetapi perilakunya buruk. Pengendalian ucapan, tidak berbohong, pengendalian badan atau perbuatan, tidak berzina, dan juga tidak mabuk-mabukan, akan mengantar kita hidup bahagia di dunia dan juga bahagia setelah kehidupan ini. Balaslah jasa ayah dan ibu saudara sebanyak dan semampu yang bisa saudara berikan. Minimal saudara tidak rewel, tidak nakal, dan tidak menyusahkan orang tua. Ketahuilah bahwa badan kita ini, mulai dari rambut sampai ujung kaki, itu sebetulnya bukan milik kita, tetapi milik orang tua. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan bagian tubuhnya sendiri. Penganiayaan dan pembunuhan merupakan dua hal yang saling berdekatan. Pembunuhan yang tidak sukses disebut penganiayaan. Sebaliknya, penganiayaan yang sukses disebut pembunuhan. Karma yang harusnya dirasakan oleh seseorang dapat diubah dengan cara mengubah perilakunya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Hasil karma yang dialami seseorang tidak akan dapat dipindahkan maupun dialihkan kepada pihak lain. Kebenaran tidak akan berubah hanya karena seseorang mempercayai ataupun tidak mempercayainya. Selama seseorang melakukan suatu perbuatan dengan niat baik, maka orang itu tetap menanam karma baik. Seseorang memilih suatu agama tertentu adalah berdasarkan kecocokan. Orang yang telah mencapai kesucian tidak akan mengumumkan dirinya sebagai orang yang telah suci kepada masyarakat umum. Apabila seseorang sering mengembangkan kebajikan, maka hidupnya akan selalu bertambah bahagia. Walaupun ia harus merasakan penderitaan, ia tidak akan terlalu menderita. Salah satu tujuan pelaksanaan Buddha Dhamma adalah untuk menjadi orang baik yang bijaksana. Hubungan orang tua dengan anak yang harmonis maupun yang kurang harmonis tentulah ada penyebabnya pula. Salah satu penyebab terjadinya hubungan itu adalah ikatan karma. Seseorang yang berbuat kebajikan dalam kehidupannya yang sedang menderita
akan mengkondisikan dirinya mendapat kebahagiaan dalam kehidupan ini maupun kehidupannya yang akan datang. Sebagai murid Sang Buddha, hendaknya kita mampu membangkitkan dan selalu menjaga agar semangat selalu ada dalam diri kita. Segelas air diberi 1 sendok garam, maka air itu akan terasa sangat asin. Bila jumlah air itu ditambah menjadi 1 guci, maka garam sesendok yang berada di dalamnya tidak lagi menimbulkan rasa asin. Contohnya air di sini sebagai lambang kebajikan, sedangkan garam melambangkan keburukan. Bukan karena makanan atau minuman seseorang dapat disebut sebagai orang baik, melainkan harus dilihat dari perilakunya. Umat hendaknya setahap demi setahap membersihkan perilaku hidupnya dari ketamakan, kebencian, serta kegelapan batin. Apabila seseorang mampu mengatasi pikirannya sendiri, maka ia akan dapat mengendalikan keinginannya dan bisa membebaskan diri dari jeratan perasaan suka dan duka. Hendaknya kita ingat baik-baik bahwa badan ini adalah pinjaman dari orang tua. Kita mempunyai kewajiban untuk membalas jasa orang tua, karena sesungguhnya yang paling berjasa di dalam kehidupan kita adalah ayah dan ibu. Sesungguhnya, ajaran Sang Buddha bukan hanya sekedar upacara sembahyang saja atau bahan diskusi, bahkan bukan pula merupakan suatu pengetahuan umum. Tetapi, lebih dari itu, ajaran Sang Buddha membutuhkan pelaksanaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebaiknya kita tidak hanya ingat mereka yang telah berjasa saja, tetapi kita juga harus menjadi orang baik dengan cara berusaha berbuat baik kepada siapa saja. Di dunia ini, kita hanya mempunyai 1 ayah dan 1 ibu kandung. Kalau mereka meninggal, tidak ada yang bisa menggantikannya. Kalaupun ada, mereka bukanlah ayah dan ibu kandung yang memiliki badan saudara. Umat Buddha yang sesungguhnya adalah umat yang telah melaksanakan Buddha Dhamma dalam kehidupannya sehari-hari. Paling tidak, dengan meniru sikap serta perilaku Sang Buddha Gotama sebagai guru agungnya. Sebagai manusia yang bisa berpikir, tentu kita harus merenungkan dahulu setiap langkah dan ucapan kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak kepingin belajar. Saya sudah cukup. Padahal, kalau kita mendengar, tentu kita akan mendapatkan banyak manfaat. Ajaran Sang Buddha memberikan kebahagiaan di dalam batin, sedangkan dalam ilmu pengetahuan, saudara hanya memperoleh kebahagiaan yang bersifat badania. Dengan memiliki latihan kemoralan yang kuat, remaja akan
lebih mudah menentukan sikap dalam bergaul. Mereka akan mempunyai pedoman yang jelas tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kama bukanlah nasib, karena masih bisa diperbaiki dan diubah dengan melihat fungsi kama. Karena kama adalah niat berbuat. Perbuatan itulah yang paling penting. Penghormatan, selain sebagai sarana mengurangi keakuan, juga untuk membiasakan seseorang agar dapat mengenal budi baik orang lain. Selain melakukan sendiri, seseorang hendaknya juga mau menganjurkan orang lain melakukan kebajikan yang sama dengan yang telah dilakukannya sendiri. Dengan seringnya melakukan pelimpahan jasa akan mengkondisikan penanaman kama baik yang cukup banyak pula untuk semua pihak. Seseorang tidak akan pernah mampu untuk hidup sendirian dalam dunia. Ia pasti membutuhkan pihak lain untuk saling membantu. Oleh karena itu, apabila telah disadari bahwa orang tidak dapat hidup sendirian, maka orang akan mampu mengurangi rasa keakuan, mengikis kesombongan. Orang akan dapat hidup hormat menghormati. Orang akan menghormati mereka yang patut memperoleh penghormatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.